Pernah kebayang nggak siapa sih para pekerja tak kasat mata di dalam tubuh kita? Mereka tuh nutrisi yang kerja nonstop, mastiin semuanya beres, tapi jumlahnya super duper kecil. Nah, hari ini kita bakal kenalan lebih dekat sama para pahlawan tersembunyi ini, mineral mikro. Kita mulai dari sini. Ini bagian yang paling bikin takjub. Coba bayangin deh, semua mineral mikro penting yang ada di badan kita, kalau dikumpulin semua, itu nggak bakal penuh loh. Bahkan cuma 1 sendok teh. Kecil banget kan? Tapi jangan salah, tanpa si sesendok teh ini, fungsi-fungsi vital tubuh kita bisa macet total. Nah, ini dia intinya. Gimana bisa sesuatu yang sekecil itu punya dampak sebesar ini? Oke, jadi apa sih sebenarnya mineral mikro itu? Gampangnya, mereka itu mineral penting yang kita butuhinnya cuma sedikit, di bawah 100 mg per hari. Sepanjang paparan ini, kita bakal lihat kenapa keseimbangan itu jadi kunci segalanya. Terus kita kenalan sama beberapa pemain utamanya. Dan yang paling penting, kita bakal cari tahu cara terbaik buat dapetin mineral ini dengan aman. Walaupun butuhnya cuma seuprit, dampaknya buat kesehatan kita sehari-hari itu luar biasa besar. Anggap aja mereka ini kayak percikan api kecil yang nyalain mesin-mesin penting di tubuh kita, bikin semuanya jalan lancar jaya. Lihat deh, tugas mereka macem-macem banget. Zat besi, contohnya, ini penting banget buat bawa oksigen dari paru-paru ke seluruh badan. Pernah kan ngerasa lemas, lunglai, nggak ada tenaga? Nah, bisa jadi itu gara-gara kekurangan zat besi. Terus ada yodium yang atur metabolisme kita, kayak termostatnya tubuh gitu. Sementara zinc, dia ini satpamnya sistem imun kita. Masing-masing punya kerjaan spesifik yang nggak bisa digantiin. Nah, ini dia tantangannya. Kalau urusan mineral mikro, kita tuh kayak lagi jalan di atas seutas tali. Kurang bahaya, kebanyakan bahaya juga. Jadi bener-bener harus pas. Ini seni menyeimbangkan yang rumit banget. Di sini kita bisa lihat dua sisi mata uang yang sama-sama ekstrim. Kalau kekurangan, wah masalahnya bisa serius. Apalagi buat anak-anak, bisa sampai gagal tumbuh, di mana pertumbuhan mereka nggak sesuai sama umurnya. Gejalanya pun sering nggak jelas, jadi susah dideteksi. Di sisi lain, kelebihan atau keracunan itu sama bahayanya. Dan risiko ini naik drastis kalau kita asal minum suplemen tanpa anjuran dokter. Coba deh kita lihat zat besi sebagai contoh. Perhatiin grafiknya baik-baik. Batas atas asupan yang aman itu ternyata nggak jauh-jauh banget loh dari kebutuhan harian yang dianjurkan. Artinya apa? Jarak amannya itu tipis banget. Gampang banget buat kita kelebihan dosis, apalagi kalau minum suplemen dosis tinggi yang dijual bebas di mana-mana. Makanya kita harus super waspada. Ini poin yang penting banget. Keracunan zat besi pada anak-anak itu sering banget terjadi tanpa sengaja. Bayangin, cuma 5 tablet zat besi dosis tinggi aja, itu bisa fatal akibatnya buat anak kecil. Gejalanya bisa dari mual, muntah, sampai kerusakan organ. Ini pengingat keras buat kita semua untuk selalu simpan suplemen di tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak. Oke, setelah dapat gambaran besarnya, yuk sekarang kita fokus ke dua bintang mineral mikro yang paling kita kenal, zat besi dan zinc. Dengan kenalan lebih dekat sama mereka, konsep yang tadi kita bahas jadi lebih kebayang. Pertama, si zat besi. Tugas utamanya adalah jadi bagian dari hemoglobin. Anggap aja hemoglobin itu kayak armada taksi super efisien di darah kita yang tugasnya nganterin oksigen ke setiap sel di seluruh tubuh. Nah, di grafik ini kelihatan jelas dari mana kita bisa dapetin supir taksi terbaik dari makanan kaya protein kayak daging merah, unggas, sama kacang-kacangan. Berikutnya ada zinc, si pekerja serba bisa. Zinc ini terlibat di ratusan reaksi di tubuh kita, mulai dari bikin sistem imun kita kuat ngelawan penyakit, bantu luka di jari kita cepat sembuh, sampai mastiin kita bisa nikmatin rasa kopi yang enak di pagi hari. Perannya tuh luas banget, jadi kalau kita kekurangan zinc, wah banyak banget fungsi tubuh yang bisa kena imbasnya. Terus, carinya di mana? Sumber terbaiknya, lagi-lagi, makanan kaya protein. Tiram itu juaranya, tapi daging sapi, ayam, dan berbagai jenis kacang juga sumber yang oke banget nih. Ini makin negasin polanya kan? Makanan berprotein tinggi itu biasanya gudangnya mineral mikro. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Setelah tahu semua ini, gimana dong cara nerapinnya di kehidupan sehari-hari biar kebutuhan mineral mikro kita cukup, tapi tetap aman? Ini dia pesan utamanya. Cara paling aman dan paling jitu buat dapetin mineral mikro itu bukan dari botol suplemen, tapi dari piring makan kita. Kuncinya adalah diet yang seimbang dan bervariasi. Alam itu udah nyiapin paket nutrisi yang jauh lebih komplit dan seimbang daripada pil manapun. Anggap aja tabel ini contekan praktis buat Anda. Di sini kita bisa lihat rangkumannya. Zat besi buat oksigen, zinc buat imunitas, selenium buat ngelindungin sel, dan yodium buat metabolisme. Coba deh lihat kolom sumber makanannya. Polanya jelas banget kan? Daging, seafood, sama biji-bijian itu sering banget muncul. Kalau ada satu hal yang harus Anda ingat dari semua ini, ya ini dia. Jangan cuma makan itu-itu aja.
Makin warna-warni dan beragam isi piring Anda, terutama dari kelompok protein, makin besar kemungkinan semua kebutuhan pahlawan tersembunyi ini terpenuhi secara alami. Dan yang paling penting, dalam keseimbangan yang pas. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Dengan bekal pengetahuan baru ini, coba deh pikirin, kira-kira makanan kaya mineral mikro apa ya yang bisa Anda tambahin ke daftar belanja atau menu minggu ini? Percaya deh, perubahan kecil di piring Anda bisa bawa dampak besar buat para pahlawan seujung sendok teh di dalam tubuh Anda.